Tuh, ramean kita. Aku juga. Don. Siapa yang foto? Inilah. Coba tahu. Terima dengan baik, kita jalankan sama-sama dan mudah-mudahan keberhasilan yang Bapak Ibu nanti dapatkan bisa bermanfaat, dan itu juga menjadi kebanggaan kami juga jika program-program ini bisa berhasil dengan baik. Mungkin itu nanti TM juga. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir dari Margasari dan Baru Tengah. Terima kasih sudah berkenan hadir. Semua masukan yang Bapak Ibu diberikan untuk memperkaya pengetahuan kami juga, lebih bisa mendudukan program-program ini penerima manfaat program CSR kita. Mungkin tadi sudah disampaikan Pak Sekcam, memang ujung-ujungnya semua pasti anggaran Pak, Bapak Ibu, itu udah pasti. Makanya kami berharap Bapak Ibu yang mendapatkan kesempatan untuk pengalokasian anggaran CSR ini bisa memanfaatkan yang sebaik-baiknya. Ini dapat dari anggarannya. Terima kasih, tepuk tangan kepada Pertamina. Karena terus terang saja, Balikpapan ini yang produk-produk kita ada kepiting, kemudian ada TY dan lain sebagainya lah. Jadi langsung pada orang yang marketingnya gitu. Nah itu ya, saya rasa bagus, perlu ditingkatkan lah, dikembangkan. Jangan sungkan tadi. Saya juga terima kasih sudah didukung oleh semua stakeholder ya, semuanya tadi ya, semua apa namanya kelompok tadi ya, mulai dari Karangjuang, kemudian Mararapak, Baru Tengah, Margasari, itu semua tidak lepas dari dukungan semua stakeholder. Pak Lurah juga ya, terima kasih semuanya ya, semua stakeholder. Saya langsung saja ya, mumpung lagi ini, saya menanggapi apa yang disampaikan Pak Ketua LPM Margasari tadi. Beliau bagus sekali sarannya. Kita tepuk tangan Pak LPM. Beliau itu namanya beliau sangat peduli dengan lingkungan gitu, peduli dengan lingkungan. Makanya beliau menyampaikan ada permasalahan sosial yang sudah lama gitu, masalah anti solar BBM, dan itu harus kita apresiasi. Kita walaupun sebenarnya itu adalah kewenangan dari manajemen pemasaran ya, tapi ada masalah sebenarnya sama di sini karena kan sama Pertamina kan saling komunikasi ya biasanya. Tadi akan disampaikan Pak. Kemudian kemarin juga pernah disampaikan Bapak Camat langsung copy morning Pak ke Wali Kota ya, permasalahan antrian solar itu karena dari masyarakat sudah sering ya ke Pak Camat gimana masalah ini, dan Pak Camat juga menyampaikan ke Wali Kota. Pada waktu itu sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa nanti akan melalui kepala bagian perekonomian kalau tidak salah itu ya, akan fasilitasi itu, mudah-mudahan bisa terlaksana walaupun nanti itu hasilnya bagaimana, karena yang penting kita ada diskusi dulu ya dengan manajemen pemasaran, kemudian bagaimana ya disub juga pengaturan seperti apa, tidak bisa kita sendiri-sendiri memang itu. Tidak rupiahnya tidak diambil oleh kami, tapi dikembalikan lagi kepada mereka-mereka yang mengumpulkan jelantah. Dan ini salah satu manfaat ekonomi yang mereka terima. Selain itu juga dapat menyelamatkan lingkungan dari dilaksanakan itu Pak, tidak terrealisasi. Itu juga sebenarnya saya mohon kepada Pak Lurah nanti, Pak Camat, tolong ini ada lokasi ya, berada di Baru Tengah. Coba bagaimana caranya yang bisa dimanfaatkan Pak. Nanti koordinasi dengan BPBD ya, lahannya ada, bagaimana kita memanfaatkan ya, kita bisa buat GWT di situ. Apalagi sesuai yang disampaikan Pak Mul, nanti di 2023 insya Allah di Baru Tengah ada yang namanya SMP 25, dan itu 2023 sudah bisa dilaksanakan Pak. Nah, tolong nanti BPBD berkoordinasi dengan teman-teman KSB Baru Tengah dan Margasari, dengan Pak Lurah juga melihat lokasinya langsung Pak. Ada sebenarnya sampai lokasi itu sudah habis Pak, dan itu berada di Baru Tengah ya. Mungkin itu info dari saya, terima kasih. Yang sudah dibina ini bisa timbul atau terjadi lagi kawasan-kawasan binaan lainnya. Itu yang sangat penting sekali Bapak sekalian. Sebagai contoh, Pak Mul tadi katakan memproduksi pupuk hampir 1.900 ya Pak Mul. Itu harapan kita bagaimana kawasan hijau bisa muncul di Margasari Pak. Kawasan hijau bisa muncul di Baru Tengah. Itu harapan kita Pak. Ya, ke depannya daripada apa yang diciptakan tadi
oleh Kelurahan Margasari dan Baru Tengah. Kembali Pak, kita kaitan ke KSB Margasari dan KSB Baru Tengah tadi. Ini dasarnya adalah undang-undang Bapak sekalian. Jadi ada undang-undangnya mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Pak. Itu ada undang-undangnya Pak, jelas. Mohon maaf Pak ini ya. Jadi perseroan terbatas itu ada undang-undangnya Pak. Jadi tanggung jawab sosial dan lingkungan ini Pak. Di Kalimantan Timur itu ada perdanya Pak. Jadi ada payung hukumnya kita juga mengenai tanggung jawab sosial dari Pertamina Pak. Ada perdanya Pak. Dia tidak tahu akan lari kemana dan bisa menyebabkan ada yang loncat dari lantai 2. Mungkin itu nanti Pak, mungkin kami masih perlu bantuan dari pihak BPBD cara mengantisipasi itu. Dan sebelum KSB bilang kering Pak, cuma banyak masyarakat yang belum tahu apa sih gunanya hidran ini, apa sih kok ada ditaruh. Daerah yang rawan bencananya kita sudah data. Itu yang akan kita lakukan di bulan Juni ya Pak Abdel ya. Yang kelima adalah pelatihan manajemen logistik dan pelatihan reaksi cepat. Nah, kita saat ini kita sudah dibantu oleh dididik oleh dinas sosial, kemudian oleh pihak BPBD, yang mana pas saat kejadian kebakaran di Baru Ilir kita telah bisa dilibatkan untuk di dapur umum yang dikoordinasi oleh dinas sosial. Nah, program-program yang kita telah lakukan di 2020 kemarin yaitu tentang pelatihan bencana juga yang dibina juga oleh pihak Pertamina HSE tentang masalah bencana. Ini yang mana jumlah dari, perlu saya sampaikan, jumlah KSB untuk di Margasari totalnya 17 orang, kemudian di Baru Tengah juga 17 orang. Kita selalu berkoordinasi dan selalu bekerja sama untuk menjalankan program kerja dari KSB. Adapun yang perlu kami sampaikan bahwa KSB itu dibentuk tujuannya yang pertama adalah sebagai garda terdepan dalam hal meminimalisir bencana, dan tugasnya adalah selalu memberikan edukasi, kemudian informasi kepada masyarakat, terutama di daerah Margasari dan Baru Tengah, apa sih KSB itu, jalur evakuasi. Ya, evakuasi yang dilakukan di daerah Margasari, kemudian jalur peta bencana yang kita saat ini masih sedang proses. Nah, ini pada saat kita pemasangan jalur evakuasi pun pada saat itu pernah Pak kita dikumpulin sama warga Pak. Ditanyain, Pak, kenapa kok dipasang jalur evakuasi? Berarti daerah sini sudah pasti mau terjadi bencana ya? Nah, pada saat ini kan kita masih fokusnya kan di ring 1 Pertamina ya Pak ya. Ada yang bilang, wah ini rencana daerah ini memang mau jadi bencana, mau diambil oleh Pertamina. Ini yang informasi-informasi ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, bahwa nanti kedepannya kita akan lebih mengedukasi Pak, bahwa KSB ini nantinya akan ada pemasangan jalur evakuasi, kemudian ada peta yang namanya kalau nanti terjadi bencana larinya kemana, master point-nya di mana, itu adalah tugas dari KSB. Kemudian kita juga akan melakukan pendataan dari jumlah lansia, kemudian daerah DRT itu sekitar 14 jutaan lebih. Kemudian dari apa tadi namanya Kasbot, nah itu 174. Itu jumlah segitu Pak dalam 1 tahun 2021 maksudnya. Jadi kemudian di 22 ini mendapat lalu kemudian dihasilkan dalam kurun waktu tahun 2021 itu dapat 174. Nah, sayang aja Pak, sebenarnya sayang, tapi dari 174 kg itu saja sudah bisa menghasilkan 14 juta, itu kan luar biasa sebenarnya Pak. Memang berharap kita dikembangkan. Yang kedua, pengembangannya adalah jumlah kadernya Pak. Hanya 11 orang itu Pak. Kalau kita main futsal itu 11 orang megap-megap. Telur 3 hari atau 4 hari kita ambil telurnya, baru kita produksi lagi. Insya Allah itu Pak. Kami Pak pernah belajar kemarin beli telurnya Pak. Menjadi lalat itu sekitar 4 hari 5 hari. Insya Allah itu Pak. Tapi kalau sudah jadi mati suri namanya, yang mati suri itu sudah kita tampung tempatnya.
jadi lalat itu. Nah, jadi lalat itu nanti kalau sudah kita bisa memperbanyak telur itu tadi. Penghasilan alhamdulillah kemarin sudah lumayan lah. Ada hitungannya di Makut itu ya, mungkin itu Pak ya kita sampaikan Pak. Ya mungkin yang tadi lupa, Petratonik kepanjangan adalah peternakan ayam terintegrasi BSF dan cairan organik. Jadi dia adalah sistem pertanian terpadu. Jadi di sini tidak ada yang terbuang dari proses sampah, kayak sampah misal sampah organik kita jadikan pakan dari magotnya. Nah setelah jadi pakan akan ada sisanya namanya kasgot. Kasgot itu nanti kita jadikan sebagai pupuk campur dengan kotoran ayam untuk sayuran. Nah, BSF ini kita jadikan pakan alternatif untuk ayam dan lele, sekitar 30% pengganti pakan komersil. Jadi itu cukup menghemat pengeluaran pakan komersil dari budidaya ayam dan lele. Nah, saya katakan proklim tipikal kelurahan dengan tipikal Jawa yang bernuansa desa sangat berbeda jauh. Oke, kita tidak ada banyak potensi yang tidak kita ada. Yang kemudian ketika itu bergeningnya dengan Sangatta dan Bontang ya, karena memang tipikalnya masih menyerupai semua komponen masyarakat itu tadi Pak, peduli sebelum terjadi dan sudah jadi kita melaksanakan informasi itu yang sangat penting. Terima kasih. Lalu ini di Muara Rapak Pak, ada sampah kita selalu informasikan kepada masyarakat. Kita sifatnya itu Pak URC Pak, Uni Riat Keempat. Jadi begitu ada timbunan sampah Pak, komunitas kami selalu ngambilin Pak. Jadi ada informasi sampah di mana kami diinformasikan, kami langsung ada reaksi cepat Pak untuk mengolah sampah. Nah ini Pak di Muara Rapak, ini kalau kita biarkan Pak, bahkan timbulan banjir nanti. Mungkin kita semua bisa merasakan nanti kalau banjir. Jadi gimana caranya? Kita cepat bersihkan Pak. Kita informasikan kepada teman komunitas dan pikiran kita pada teman-teman ini. Kemarin ada bencana besar yaitu di Muara Rapak ada banjir. Nah itu merugikan sekali masalah ekonomi masyarakat. Nah sebelum itu terjadi kita ulangin lagi bagaimana caranya kita mencegah sebelum terjadi. Nah dimaksud ketika memang terjadi musibah, artinya kita tidak terlalu pusing, tidak terlalu heboh lagi dengan harus turunnya ke lapangan, tetapi dengan data yang sudah ada, yang sudah dimaksudkan, kita tinggal entah itu bentuknya distribusi ataupun taruna yang akan turun sudah tidak terlalu repot lagi gitu, karena ada maksud pendataan itu sudah konkret. Terima kasih. Aku juga. Don. Siapa yang foto? Ini lah.